Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Yosef Agnes Nana, NIM 18030301117, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Cara Mudah Orang Melakukan Korupsi. Berikut kita akan masuk ke pembahasannya secara lengkap. Berikut pembahasannya. Yang pertama, dana BOS. Bantuan operasional sekolah merupakan pengembangan lebih lanjut dari program jaring pengaman sosial bidang pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pada kurun waktu 1998 sampai 2003 dan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2003 sampai 2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26, lebih siswa sekolah dasar yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan program BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka penegahan dan jangka panjang. Namun sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu. Hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Yang berikut, mekanisme pencairan BOS. 1. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi. Yang kedua, atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membutakan alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi. Yang ketiga, tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS kabupaten atau kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. Yang berikut, tim manajemen BOS kabupaten atau kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan. SK menetapkan sekolah menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Dewan Pendidikan. Yang kelima, tim manajemen BOS Kabupaten atau Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank atau pos penyaluran dana dan sekolah penerima BOS. Yang berikut, penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS atau LABPS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib mempergunakan dana tersebut
untuk membeli buku teks pelajaran atau pengganti yang telah rusak. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pembiayaan kedua kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Yang kedua, pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan. Yang ketiga, pembelian buku teks pelajaran lainnya. Yang keempat, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial. Yang kelima, pembayaran honorium bulanan guru honor dan tenaga pendidikan honor. Yang keenam, pengembangan profesi guru seperti pelatihan KKG atau MGMP dan KKS atau MKKS. Yang berikut, pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah. Yang berikut, permasalahan pengelolaan dana BOS. Mulai pertengahan 2010, Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD, selanjutnya ke rekening sekolah. Kemendiknas beralasan mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Bahkan ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, Kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan ke setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kwitansi kosong dan stempel toko mudah didapat sementara yang belum berlaku. Bahkan lebih parah lagi, BPK tidak menemukan adanya SP dana BOS 2008 karena hilang tak tentu rimbanya. Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester 2008, pada 3, lebih sekolah sampel di 33 provinsi ditemukan nilai penyimpanan dana BOS lebih kurang 28 miliar. Terima kasih.